Kembali kita lanjutkan diskusi kita terkait remisi bagi narapidana koruptor. Pak Handoyo, tadi Pak Johan Budi mempertanyakan syarat remisi. Sebenarnya apakah 49 nama yang bisa saja bertambah ini sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi? Secara hierarkis, kalau dia sampai ke pusat, itu berarti di level UPT, lapas. Sudah lolos ya? Ya, kemudian di Kanwil juga sudah lolos. Karena itu secara hierarkis dicek begitu. Ya. Lapas berarti Kalapas yang sangat menentukan, ya, karena dia yang berinteraksi langsung dengan narapidana. Ya. Bisa nggak Kalapas ada main mata dengan narapidana? Ya kalau saya bicara tidak bisa itu tidak mungkin kan. Ya. Pasti bisa. Kemungkinan itu ada. Karena itu kami sedang membangun sistem berbasis IT, ya, di mana itu bisa dicek sekaligus. Pasang CCTV, Pak? Ya, kalau CCTV itu kan untuk proses pemantauan pembinaannya. Iya. Enggak, mungkin dikhawatirkan ketika Kalapas ini kan punya peran penting, narapidana bisa saja bermain-main dengan Kalapas untuk akhirnya mendapatkan bukti persyaratan lolos untuk diajukan remisi gitu kan. Nah, di tingkat Kanwil atau di Direktorat atau Direktur Jenderal itu ada nggak untuk memeriksa sampai ke bawah gitu, Pak? Ya, itu review kembali berkas-berkas yang disampaikan. Ya. Jadi kemungkinan kalau ada main mata di level-level kalau remisi kecil kemungkinannya. Kenapa begitu, Pak? Ya, karena itu tadi sebetulnya kan haknya itu sudah diketahui kalau dia sudah menjalani katakanlah sepertiga masa hukuman, ya. Kemudian tidak pernah berbuat onar, melanggar ketentuan ketertiban di pemasyarakatan. Tapi buktinya kan semua secara administratif kan, Pak. Ketika sudah melalui ditulis di situ sudah misalnya tidak pernah berbuat onar, walaupun mungkin dia berbuat onar tapi tidak ada pernah laporan bahwa dia berbuat onar. Ini kan melalui sidang yang disebut tim pertimbangan pemasyarakatan. Kan dia di tingkat lapas pun dia melibatkan sekian banyak orang atau pejabat struktural di situ. Jadi kalau mau main ya seluruhnya harus main kan begitu. Karena di sana ada kasih pembinaan, kasih latihan kerja dan sebagainya. Wah, kalau main bareng-bareng biayanya tinggi ya. Saya ke Bang Johan dulu. Bang Johan masih bersama kami? Ya. Bang Johan, apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh KPK ketika hal ini di luar ranahnya KPK, tapi KPK juga istilahnya bisa memberikan dukungan agar pemberantasan korupsi bisa jadi tanggung jawab bersama? Ya, kalau soal pemberian remisi kan itu domennya Kumham ya. Betul. Ya kita hanya bisa menghimbau bahwa itu tadi korupsi itu adalah kejahatan luar biasa dan ini diamini oleh semua orang ya di Indonesia bahkan di dunia, sehingga apa yang dilakukan dalam konteks melaksanakan yang disebut tadi menurut undang-undang itu tentu harus dilakukan secara selektif ya, secara ketat gitu, syarat-syarat yang dipilih gitu ya, atau untuk memenuhi syarat-syarat itu harus dilihat secara secara benar gitu. Karena jangan sampai itu tadi ini memenuhi syarat ya, memenuhi syarat benar nggak ini memenuhi syarat seperti yang disyaratkan itu. Tadi saya kasih contoh tadi misalnya Atalina Suryani yang dulu itu, Ayin itu dapat juga gitu, padahal dia udah ketahuan ya waktu itu merombak hutannya itu kamar ininya menjadi kayak di hotel gitu misalnya. Ini kriteria berkelakuan baik itu seperti apa gitu. Ya, Bang Johan, ini kan berarti kan kita sangat tergantung dari informasi yang diterima dari Kalapas sebagai kepala UPT di lapangan langsung. Kalau tadi pertanyaan yang sama saya tanyakan ke Pak Handoyo, bisa saja terjadi main mata kong kali kong antara narapidana dengan Kalapas. KPK bisa masuk ke situ nggak? Oh bisa, kalau itu berindikasi korupsi bisa. Caranya? Tinggal diinformasikan aja kalau misalnya ini ada dugaan kong kali kong gitu ya, untuk memperoleh tiket remisi tadi atau pembebasan bersyarat, itu bisa disampaikan KPK. KPK bisa melakukan pengusutan ya, karena ini udah domain korupsi kalau pemberian itu ternyata ada kong kali kongnya gitu. Tapi Bang Johan, sampai saat ini apakah sudah pernah ada temuan KPK terkait kong kali kong atau main mata antara Kalapas dengan narapidana?
Saya tidak tahu di pengaduan masyarakat ada atau tidak. Tapi sampai hari ini belum ada yang ditangkap gara-gara pemberian remisi oleh KPK. Tapi apakah ada laporan atau tidak di pengaduan masyarakat, saya tidak tahu. Oke, baik. Saya akan minta komentar Mas Ehsan, tapi di segmen berikutnya ya. Kita break lagi. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.